Baik, untuk hasil pemeriksaan dari anak Arga didapatkan jika anak Arga tidak mengalami hambatan pada jalan nafasnya. Kemudian untuk saturasi oksigennya 92%. Nah, untuk perawat Nisa nanti tolong diberikan oksigen ya kepada anak Arga 10 liter per menit dengan menggunakan masker non-rebreathing. Baik, Sus. Benar dengan adik Arga usia 16 tahun? Iya suster, dengan adik Arga. Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya 2 jam yang lalu sus. Kejadiannya bagaimana? Saya berombak-berombak di kamar sus, kemudian saya ditusuk. Adek silakan tarik nafas. Bagaimana oksigennya, sudah terasa? Sudah suster, sudah terasa. Tekanan darah 90/40 mmHg, nadinya 130 kali per menit, teraba lemah, dan suhunya 36 derajat Celcius serta kesadaran pasien kompos mentis. Perawat Fadila, nanti tolong lakukan pemeriksaan laboratorium ya. Baik, Dok. Konjungtivalnya anemis, akral teraba dingin, terdapat luka tusuk di bagian abdomen. Luka berada tepat di garis tengah, 5 cm di bawah pusat, untuk ukurannya 5 x 4,5 cm transversal, bentuk elips, batas tegas dengan tepian rata, kedua sudut lancip. Untuk kedalamannya 4 cm, dasar rongga perut, jembatan jaringan tidak ada, terdapat rembesan darah, warna kemerahan, dengan usus tampak keluar dari rongga perut. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Benar dengan keluarga anak Arga usia 16 tahun dari Gamping? Iya, betul sus, saya ayahnya Arga. Apakah Bapak yang membawa pasien ke IGD? Iya benar sus. Apakah pasien memiliki riwayat alergi? Tidak, Sus. Lalu, apakah ada obat yang sekarang sedang dikonsumsi oleh pasien? Tidak ada sus. Oh, baik. Lalu untuk kejadiannya seperti apa, Pak? Jadi tadi pagi saya mau berangkat kerja jam 6 kurang 15 menit. Saya lihat anak ini di lokasi kejadian sus. Katanya abis berantem sama orang gak dikenal terus ditusuk di perutnya. Terus saya langsung cari warga lain terus bawa ke rumah sakit. Untuk tanda vital di lokasi kejadian itu bagaimana, Pak? Apakah pasien mengalami sesak nafas? Kayaknya enggak sih sus. Cuman nafasnya cepat. Mungkin karena sakit ya. Kemudian pada saat di lokasi kejadian, apakah pasien masih mengalami sadar atau sudah tidak sadar? Iya sus masih sadar. Saya tanya juga dia masih jawab kalau kejadiannya udah 2 jam yang lalu sebelum saya bawa ke rumah sakit. Lalu apakah sebelumnya sudah dilakukan tindakan pada pasien, Pak? Nggak ada sus. Saya nggak berani ngambil tindakan soalnya lukanya parah gitu. Jadi ya cuma saya langsung bawa ke rumah sakit terdekat. Baik, Bapak dan Ibu, data ini akan kami diskusikan terlebih dahulu ya untuk mengenangani pasien tersebut. Nah, untuk tindakannya nanti akan kami informasikan lagi pada keluarga. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Sekarang anak saya gimana sus? Untuk saat ini pasien sedang diberikan tindakan perawatan ya, Pak. Baik, saat ini pasien tidak memiliki riwayat alergi. Riwayat penyakit hanya sakit biasa, demam, dan juga batuk. Dan saat ini pasien tidak mengonsumsi obat-obatan tertentu. Untuk hasil anamnesanya itu pasien dibawa 2 jam setelah kejadian dengan luka tusuk akibat perkelahian. Kemudian untuk tanda vital lokasi kejadian, pasien masih mengalami sadar dan bisa merespon. Kemudian pernafasannya cepat, lalu belum dilakukan tindakan terapi sebelum dibawa ke IGD.
Pasien dibawa ke IGD kurang lebih 2 jam setelah kejadian. Untuk hasil laboratoriumnya gimana, Sus? HB-nya 9,3 gram per DL, kemudian turun menjadi 3,1 gram per DL, dokter. Jadi pasien mengalami syok perdarahan derajat 4 dan rongga intraabdomen. Pasien mengalami ketidakstabilan hemodinamik. Nah, jadi akan dilakukan emergensi laparotomi untuk menghentikan perdarahannya. Nah, silahkan nanti suster hubungi dokter anestesi untuk segera menyiapkan operasinya ya. Baik, Dok. Baik, kalau begitu saya akan siapkan inform konsen untuk tindakan operasinya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Sus. Baik, saat ini kita akan mendiskusikan mengenai kondisi pasien tentang tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan. Jadi pada pukul 6, pasien laki-laki bernama Tuan Arga, usia 16 tahun dengan nomor rekam medik 012345, datang dengan keluhan utama mengalami luka tusuk pada bagian perut. Kurang lebih 2 jam sebelum masuk rumah sakit, dengan usus dan omentum keluar melalui perut dari tempat luka tusuk. Untuk tanda-tanda vitalnya saat datang tadi, tekanan darahnya 90/40 mmHg, respirasinya 24 kali per menit, denyut nadinya 130 kali per menit, dan saturasi oksigennya 92% dengan oksigen 10 lpm dengan non-rebreathing masker, lalu HB-nya dari 9,3% kemudian turun menjadi 3,1%. Pasien sudah terpasang oksigen 10 IPM dengan masker non-rebreathing, kemudian sudah juga sedang terpasang transfusi masif PCR, TC dan FFP, dan terpasang juga infus NaCl 0,9%. Baik, untuk hasil pemeriksaan luka abdomen pada anak Arga didapatkan terletak pada regio abdomen, tepat di garis tengah, yaitu 5 cm di bawah pusat. Kemudian untuk luka terbukanya dengan ukuran 5 cm dikali 4,5 cm transversal berbentuk elips. Kemudian untuk batas lukanya itu tegas, lalu tepi lukanya rata, dan kedua sudutnya itu lancip dengan kedalaman 4 cm. Lukanya masih berwarna kemerahan, lalu untuk sebagian ususnya tampak keluar dari rongga perut. Baik, jadi pasien tadi mengalami syok perdarahan derajat 4 dari rongga intraabdomen. Jadi tadi untuk menghentikan perdarahannya sudah dilakukan laparotomi eksplorasi emergensi, transfusi pasif PRC, TC, dan FFP. Kemudian tadi perdarahannya dari arteri ileokaisal, cabang-cabang dari arteri kolika kanan, perforasi ileum, ukuran 3 kali 1 cm, lokasi perforasi 20 cm, proksimal. Dari perbatasan ileokaisal tadi dilakukan irigasi arteri yang mengalami perdarahan dan loop stoma ileum di tempat perforasi. Lalu untuk pengkajian tanda-tanda vitalnya bagaimana, Dok? Apakah dilakukan setiap jam atau setiap berapa menit sekali? Pengkajian fisik untuk melihat tanda-tanda peritonitis, terus pantau tanda vitalnya per 2 jam, lalu tes laboratorium di jam kedua, 4, 8, 16, dan 24. Baik, Dok. Nah, untuk askepnya ini bisa segera dilakukan ya. Baik, Sus. Baik, kalau begitu perawat yang bertugas bisa disiapkan. Terima kasih. Baik, Sus. Selamat pagi.